Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 144 orang peserta dari 13 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti Festival Tandak Intan Kaharingan ke-11 tingkat kabupaten. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini diharapkan semakin memperteguh keimanan umat Hindu Kaharingan. Festival Tandak Intan Kaharingan ke-11 tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur dipusatkan di Balai Basarah Penyang Hatampung Sampit. Kegiatan berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 23 hingga 25 November 2022. Secara simbolis, ajang 2 tahunan tersebut dibuka oleh perwakilan pemerintah Kota Waringin Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Festival Tandak yang bertujuan menyeleksi kader Hindu Kaharingan mulai anak-anak hingga orang dewasa ini diikuti sebanyak 144 orang peserta dari 13 kecamatan di Kota Waringin Timur. Terdapat 4 kategori yang dilombakan pada kegiatan tersebut, yakni lomba kedayu perorangan, lomba membaca kitab suci panaturan, lomba menandak, dan lomba karungut. Penyelenggaraan ini ada 3 hari, dari tanggal 23 sampai 25, artinya dari hari Rabu sampai hari Jumat. Diperlombakan itu ada 4 kategori: lomba kendayu perorangan, lomba pembacaan kitab suci penaturan, lomba menandak, dan lomba karungut, yang diikuti oleh semua kontingen di 13 kecamatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Kami tidak sampai saat ini saja, kami akan tetap membina mereka, mengembangkan bakat dan minat mereka tentang ajaran-ajaran agama mereka sendiri, agar mereka mempunyai akhlak kepribadian yang tinggi dan mereka membantu kontribusi terhadap pemerintah. Ketua Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan atau LPTIK Kota Waringin Timur, Agus Sanang, mengatakan kegiatan sebagai bentuk pembinaan kerohanian ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi umat Hindu Kaharingan. Selain itu juga sebagai momen memperteguh dan memperkuat keimanan umat Hindu Kaharingan. Festival Tandak Intan Kaharingan ini bertujuan untuk menyeleksi kader-kader Hindu Kaharingan baik dari tingkat anak-anak sampai dewasa. Artinya seleksi sebagai tempat pembinaan. Nah, ini bentuk pembinaan khususnya kerohanian kepada seluruh umat Hindu Kaharingan yang ada di Kota Waringin Timur. Khususnya peserta ini datang dari 13 kecamatan yang ada di Kota Waringin Timur. Harapan kita dengan momen Festival Tandak ini supaya memperteguh, memperkuat keimanan dari generasi kita umat Hindu Kaharingan yang ada di Kota Waringin Timur, yang mana ini adalah bentuk kontribusi pembinaan kita membangun kader-kader itu supaya banyak hal-hal positif yang didapat dari kegiatan-kegiatan ini. Selain silaturahmi, kegiatan ilmu-ilmu dalam keagamaan itu tentu didapatkan. Pembinaan kepada para peserta Festival Tandak Intan Kaharingan akan terus dilakukan, terlebih kepada juara yang nantinya akan dikirim mewakili Kota Waringin Timur dalam mengikuti ajang serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Guru merupakan ujung tombak dunia pendidikan. Generasi muda yang berkualitas berada di tangan guru. Namun peran guru, pemirsa, sebagai pendidik belum bisa berjalan optimal jika mereka masih memikirkan kesejahteraan. Tanggal 25 November merupakan peringatan Hari Guru Nasional serta ulang tahun Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Pada momen ini masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah. Salah satunya adalah terkait kesejahteraan para guru, terutama bagi guru yang masih berstatus honor sekolah, yang rata-rata berpenghasilan jauh di bawah UMR. Untuk itu, di momen peringatan HKN dan HUT PGRI tahun 2022 ini, para guru mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan, sebab dedikasi dan perjuangan para guru yang tak kenal lelah perlu mendapat penghargaan dan apresiasi tinggi.
Berharap adanya peningkatan kekirataan Bapak Ibu guru, khususnya adalah ada pengangkatan guru honor, kemudian tenaga masa honor oleh pemerintah daerah, sehingga mereka punya pegangan, punya ketetapan dalam hal tugas mereka sebagai seorang guru. Kemudian harapan juga hak-hak guru itu yang harusnya dibayar, supaya dibayar tepat waktu. Itu harapan guru, terutama adalah ada yang namanya tunjangan sertifikasi, tunjangan daerah, dan hal-hal yang lainnya. Itu harapannya. Meski masih dihadapkan dengan harapan peningkatan kesejahteraan, namun di momen spesial ini mereka tetap berharap dapat menjadi guru-guru profesional yang dapat menciptakan generasi muda berkualitas di masa mendatang. Kami sebagai guru, kami berharap agar kedepannya kami sebagai guru-guru ini lebih baik dalam mengajar ataupun dalam mendidik anak murid didik kami ke depannya. Dan agar para guru-guru itu seluruh Indonesia atau seluruh kontinen ini lebih kompak lagi, lebih bersatu untuk pendidikan sekarang. Sehubungan dengan kami sudah menyelenggarakan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Tentunya kami sangat mendukung sekali, sehingga menjadikan kami lebih semangat, kemudian lebih berdedikasi lagi kepada dunia pendidikan di Kotim dan untuk Indonesia juga. Selain masalah kesejahteraan, pemerataan kualitas pendidikan juga masih menjadi tugas yang harus diselesaikan pemerintah. Hal tersebut dinilai penting dan harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kesenjangan kualitas maupun kuantitas pendidikan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia, SMP Negeri 2 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara. Dalam upacara hari ini, para bertindak langsung sebagai petugas upacara. Hari Guru Nasional atau HGN dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI diperingati setiap tanggal 25 November. Pada peringatan ini SMP Negeri 2 Sampit menggelar upacara bendera merah putih. Berbeda dari biasanya, pada upacara yang saat itu dipimpin Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, para siswa hanya sebagai peserta upacara. Sementara petugas upacara seluruhnya dilakukan oleh para guru, mulai dari pemimpin barisan, pemimpin regu, ajudan pembina upacara, pembaca undang-undang dasar hingga pengibar bendera, termasuk paduan suara dan lainnya. Hal tersebut sengaja dilakukan karena upacara kali ini merupakan peringatan hari bersejarah dan momen spesial bagi para guru. Untuk pelaksananya semuanya Bapak Ibu guru, karena kita ingin melihat kepada siswa Bapak Ibu guru punya kemampuan dan punya bakat dan memberikan contoh kembali kepada siswa bahwa guru juga bisa menjadi petugas upacara. Mulai MC-nya, pembawa acara, pembaca doa, pembaca undang-undang, petugas upacara, komandan kompi, kemudian komandan upacara dan paduan suaranya semuanya adalah Bapak Ibu guru. Jadi itu yang dilaksanakan pada hari ini. Dan alhamdulillah pelaksananya sukses, lancar, tertib. Mas Hub, selaku Kabid Pembinaan SMP Disdik Kota Waringin Timur mengharapkan di momen ini para guru dapat terus meningkatkan kinerjanya. Dengan kurikulum yang baru yakni Merdeka Belajar, guru diminta selalu membuka diri untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mensukseskan kurikulum Merdeka Belajar. Dan kinerjanya terus ditingkatkan karena dengan dinamisasi regulasi dari Kemendikbudristek tentang program kurikulum Merdeka Belajar ini, guru diharapkan terus membuka diri mereka untuk selalu mengikuti beberapa kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka Belajar atau IKM itu. Bedanya dengan IKM ini, pada saat COVID-19 kemarin, itu regulasi turun, sehingga guru-guru hanya bisa mengikuti lewat internet, lewat daring, sehingga tidak begitu optimal.
karena ada beberapa kendala di lapangan yang dihadapi. Namun saya berbangga bahwa guru-guru kita ini tidak kurang inisiatif, mereka selalu inovatif dan mereka sangat kreatif, membuka-buka cakrawala pemikiran mereka itu melewati beberapa fasilitas yang disediakan di internet. Dalam memeriahkan peringatan HGN dan HUT PGRI ini juga, SMP Negeri 2 Sampit turut melaksanakan berbagai kegiatan lomba antar kelas, diantaranya lomba paduan suara himne guru, lomba senam PGRI, serta lomba kebersihan dan keindahan lingkungan kelas. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Tugas Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan inspeksi mendadak, yaitu ke sejumlah pasar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sidak pada Kamis 24 November ini untuk memantau perkembangan harga dan stok bahan pokok dalam upaya mengendalikan inflasi. Sidak Satgas Pangan Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya dilakukan di agen gas LPG di Kota Sampit. Kegiatan sesuai surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah ini sebagai upaya mengendalikan inflasi. Kota Sampit dan Kota Palangkaraya menjadi objek yang pemetaan Bank Indonesia dalam menilai kondisi perekonomian di Kalimantan Tengah. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Tengah, Yuas Elko menjelaskan, sidak untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran, apakah cukup untuk kebutuhan jelang Natal dan Tahun Baru. Selain gas LPG, Sargas juga memantau stok dan harga bahan pangan lainnya di sejumlah pasar di Kota Sampit, seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, telur, gula pasir, minyak goreng, dan ikan. Melakukan pemantauan harga dan mengecek stok barang yang tersedia di pasar-pasar yang sesuai dengan keputusan Kementerian Ketahanan Pangan itu 11 bahan pokok penting itu apakah tersedia cukup untuk beberapa bulan menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kemudian harganya tentu ya dicatat dan diperbandingkan antara toko yang satu dengan toko yang lainnya tadi, yang dimaksudkan supaya harga atau inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terkendali dengan baik. Nah, kalau dari harga masih belum melampaui ambang batas ya. Kalau misalnya beras, ya saya lihat tadi. Kalau cukup aja untuk beberapa bulan ke depan. Saya lihat itu. Hasil pemantauan harga bahan pangan di Sampit cenderung stabil dan ketersediaannya dapat bertahan hingga beberapa bulan ke depan. Di samping itu, upaya lain dalam mengendalikan inflasi adalah dengan rutin menggelar pasar penyeimbang. Pasar penyeimbang rencananya akan terus dilakukan hingga akhir Desember 2022 ini. Selanjutnya akan dievaluasi apakah cara tersebut efektif dalam menekan inflasi yang terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV. Peran guru Penjaskes sangat penting dalam pembentukan karakter dan sikap para pendidik, sehingga kelak menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut disampaikan staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Natsmi Fuadi saat memberikan sambutan pada pelatihan manajemen organisasi olahraga untuk guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau Penjaskes tingkat sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP di Kotim Selasa 22 November 2022. Untuk menjadi guru yang profesional, ungkap Natsmi, dibutuhkan pemahaman agar dapat menerapkan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Natsmi menegaskan pelatihan olahraga dimulai dari usia ini sehingga diharapkan bakat dan kemampuan sudah tercetak pada saat mereka duduk di bangku SD dan SMP. Untuk itu, agar potensi peserta didik dapat berkembang, peran para guru Penjaskes di sekolah masing-masing sangat penting dengan menerapkan sistem manajemen olahraga. Untuk manajemen organisasi olahraga melalui guru Penjaskes atau guru-guru olahraga. Harapan kita ke depan ini hanya tingkat SD dan SMP. Ke depan nanti diajak lagi kegiatan ini mengajak kelompok PAUD. PAUD ya, karena PAUD itu selain non formal, ini sudah diarahkan pemerintah menjadi formal.
Natsmi berpesan agar kegiatan ini rutin dilaksanakan bahkan ke depan bisa digelar di setiap kecamatan, termasuk pentingnya dukungan dalam hal penganggaran. Selain itu, usai pelatihan ini, ilmu yang diperoleh para guru Penjaskes terkait manajemen organisasi olahraga dapat diterapkan langsung di sekolah-sekolah, sehingga para murid dapat menimba pengetahuan tentang pendidikan jasmani kesehatan. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tak hanya itu pemirsa, 4 orang narasumber yang berasal dari Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yaitu memberi sosialisasi dan pelatihan aplikasi EBMD, yaitu berbasis Permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukaan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. ACR, mana dari distrik angkat tangan dong? Ya, terima kasih hadir. RSUD dan Dinas Kesehatan mana? Ya. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Andes Hermon MSI, menghadiri dan membuka secara langsung acara sosialisasi dan pelatihan aplikasi EBMD berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada hari Kamis pagi. Kegiatan yang rencananya berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 24 hingga tanggal 25 November 2022 ini dilaksanakan di Aula Gedung B Kantor Pemerintah Daerah setempat dan dihadiri oleh para pengurus barang milik daerah, SKPD, 39 OPD termasuk 10 kecamatan se-Kabupaten Murung Raya. Saat membacakan sambutan Bupati, Sekda Murung Raya menyampaikan jika kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi peningkatan tata kelola barang milik daerah secara lebih terinci dan aktual dalam menunjang terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan semua pihak dalam mewujudkan Kabupaten Murung Raya yang lebih maju dan sejahtera. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Patu Siadi menuturkan, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar seluruh pengurus barang di masing-masing SKPD mampu memahami dan menerapkan aplikasi EBMD mulai tahun 2023 yang akan datang.
Kegiatan ini adalah sebagaimana tahu bersama, itu adalah sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-BMD berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2021 yaitu tentang tata cara pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Jadi sesuai juga dengan amanat Permendagri tersebut, khususnya pada pasal 81 itu mengamanatkan paling lambat 2 tahun setelah diterbitkan Permendagri itu semua kegiatan yang terkait pencatatan BMD itu harus dipaduserasikan atau dimutasi atau dimigrasi atau disesuaikan dengan Permendagri yang baru itu. Nah, itu yang menjadi latar belakang kita melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pada saat ini pada seluruh pengurus barang yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Muruh Raya itu sebanyak 39 OPD termasuk 10 kecamatan. Selama 2 hari tersebut, para peserta akan menerima pemaparan materi dari 4 orang narasumber yang berasal dari Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Melakukan inventarisasi aset, pendataan aset. Sebanyak 26 tim dayung yang terdiri dari 21 dewasa dan 5 tim dayung usia di bawah 18 tahun berlaga dalam ajang Lomba Dayung Bupati Cup yang merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-63 Kabupaten Kota Waringin Barat dimulai sejak 24 hingga 27 November tahun 2022. Sebanyak 26 tim dayung yang terdiri dari 21 dewasa dan 5 tim dayung usia di bawah 18 tahun berlaga dalam ajang Lomba Dayung Bupati Cup yang merupakan rangkaian HUT ke-63 Kabupaten Kota Waringin Barat 24 hingga 27 November 2022. Kegiatan yang dibuka langsung oleh PLT Sekda Kota Waringin Barat Juni Gultom di lokasi Waterfront City, Kelurahan Mendawai, Kamis 24 November 2022 ini mempertandingkan 2 kelas yaitu kelas umum dan kelas usia di bawah 18 tahun. PLT Sekda mengatakan bahwa kegiatan ini sengaja digelar dengan tujuan mencari bibit atlet dayung Kabupaten Kota Waringin Barat, juga meningkatkan daya saing dan sportivitas masyarakat. Karena ajang ini merupakan langkah awal untuk keikutsertaan Kota Waringin Barat dalam cabang olahraga dayung dalam Pekan Olahraga Provinsi 2023 di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah Kota Waringin Barat mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan daya saing, sportivitas masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Mudah-mudahan dalam ajang ini rencananya akan menjadi permulaan untuk kita ikut dalam Porprov 2023 Kalimantan Tengah yang dipusatkan di Sampit. Jadi Lomba Dayung ini akan menjadi sebuah ajang yang akan kita ikuti. Selain itu, Juni Gultom sesuai usulan yang disampaikan terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukung olahraga dayung, yakni perahu Dragon Boat ke depan Pemkab Kobar bakal mengusahakan agar hal tersebut bisa terpenuhi. Kedepan bisa ditindaklanjuti untuk mewujudkan keberadaan sarana dan prasarana tersebut, bisa melalui bantuan CSR perusahaan dan bisa melalui bantuan pemerintah daerah hingga pusat. Muhammad Iksan, SBTV. Dan demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan wakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.